Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia 22 Maret, maka mari kita bersama untuk melakukan penyelamatan air. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan selamatkan air. Nanti akan bisa juga diikuti penyelamatan tanah sekaligus ekosistem. Jadi kita bisa mulai dari kita perintah agama. Jadi dari Quran surat Ar-Rum 48 menyebutkan bahwa Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya berkumpal-kumpal. Kemudian dari Al-Mu'minun ayat 18, kami turunkan air dari langit dengan satu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa untuk melenyapkannya. Dan Ar-Ra'd 17 ini juga menyebut bahwa Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-limbah menurut ukuran. Dan Az-Zumar 21, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang beraneka macam warnanya. Lalu ia menjadikan kering, dan kamu bisa melihatnya kekuning-kuningan. Dan berderai, hancur berderai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi Quran ini sudah memerintahkan kepada kita semua bahwa ini yang kita kenal dulu ada siklus hidrologi. Jadi kita bisa melihat ini dimulai dari penguapan tadi kemudian dia menjadi awan, dan dia akan terbawa angin, dan kemudian dia akan hujan, dan terjadi hujan, dan semuanya ini ternyata ada ukurannya. Jadi air itu mempunyai hak untuk berubah menjadi uap, mempunyai hak menjadi awan, dan kemudian mempunyai hak menjadi hujan, dan mempunyai hak menjadi es. Jadi benua es seperti itu. Jadi haknya banyak sekali air itu. Dan dari yang tahu hujan tadi ada yang meresap ke dalam tanah, dan disebutkan demikian. Itu juga punya hak untuk meresap ke dalam tanah. Dan juga ada yang berhak mengalir di lembah-lembah. Nah, ini semuanya terukur, Nah, ini mestinya perintah ini menjadi sangat penting untuk khususnya untuk memperhatikan ini. Ada hak air untuk berubah wujud demikian, dan dia semuanya berukuran. Pernahkah kita melakukan pengukuran itu? Kayaknya belum. Jadi setiap daerah, setiap lokasi ternyata mempunyai yang diuapkan berapa, yang menjadi awan berapa, yang menjadi hujan berapa, yang meresap berapa, yang mengalir. Kita tidak pernah memperhitungkan itu. Dan itu memang untuk memperhitungkan itu tadi semuanya membutuhkan akal, membutuhkan sains, membutuhkan teknologi. Jadi itu yang perintah ini yang sangat penting untuk kita semua. Kita bisa melihat air itu bisa mengalir karena ada gunung. Nah, jadi ini Gusti Allah juga membentuk gunung, jadi membuat gunung supaya air bisa mengalir jauh, supaya air bisa meresapkan, bisa mengalir lewat permukaan, bisa mengalir lewat dasar, lewat di dalam tanah atau yang kita kenal dengan air tanah. Nah, gunung itu ada yang seperti ada Gunung Semeru yang masih aktif, ada tumbuhannya, tapi dia airnya bisa meresap semuanya ke sana karena apa? Batu-batunya sangat besar ukurannya sehingga air itu langsung meresap ke sana. Ada juga gunung yang sudah lapuk dan tapi dia pohonnya sangat banyak. Jadi misalnya ini adalah Gunung Wilis. Jadi sudah gunung api yang lama tapi sudah
statusnya tidur. Jadi air pun juga bisa meresap di sana. Nah, khusus di daerah Wilis ataupun di daerah manapun itu, untuk bisa meresap maka dia membutuhkan hutan. Jadi ini ada hutan, terus kalau kita dekati kanopinya atau pohon daunannya, rimbunannya itu adalah seperti ini. Jadi sangat rapat hutan itu. Dan kalau kemudian kita lihat lantainya, dasarnya itu, maka kita bisa lihat ada serasah di sana. Nah, ini artinya apa? Bahwa dari berbagai penelitian tadi menunjukkan demikian, bahwa kalau daerah itu berhutan penuh, maka ini 80% sampai 100% air hujan semusim itu akan meresap ke dalam tanah. Iya, kita bisa melihat hujan masuk di sini, ditahan oleh dedaunan ini, terus kemudian diluncurkan ke bawah, di bawah ada serasah, dia akan menangkap itu dan meresapkannya. Jadi kalau di kota itu 10-10% yang meresap, yang lainnya mengalir menjadi banjir. Jadi itu yang ada di alam ini. Kondisinya memang jadi seperti itu. Nah, khususnya di daerah gunung tadi, ternyata pohon itu menjadi sangat penting untuk di sana. Jadi tanah di gunung itu sebetulnya kan hasil dari pelapukan batuan yang ada di bawahnya. Nah, tanah itu bisa bertahan itu karena adanya pohon itu. Jadi ada mutualisme antara tanah gunung dan hutan. Jadi satu akar serabutnya sebagai pengikat tanah, jadi diikat seperti ini akar serabutnya, kemudian akar tunjangnya sebagai angker ke bawah, menancap lebih ke bawah, kemudian evapotranspirasi sebagai penata air di sekitar akar agar tidak jenuh. Jadi ada evapotranspirasi. Serasahnya ini bisa menahan air laju permukaan, mencegah erosi, dan meresapkan air tadi ke dalam tanah. Jadi makanya tadi sampai 80-100%. Itu yang. Nah, ini kalau sekarang ada terjadi perubahan hutan gunung, maka ini akan berdampak domino tadi. Jadi pertama misalnya air hujan semusim yang 80% ini akan mengalir sebagai air banjir yang akan mengerosi tanah. Erosi tanah ini nanti akan bermasalah pada sedimentasi. Kemudian karena ini tidak ada yang meresap, jadi di sini tuh mata airnya berkurang, jumlahnya maupun debitnya. Jadi ini ada penelitian bahwa di Jawa Timur itu mata airnya ada 150-an, sekarang tinggal separuhnya, debitnya juga berkurang. Mata air ini sangat penting, sumber air ini sangat penting karena dia menyuplai sungai-sungai yang di sekelilingnya. Dan kita sudah melihat sekarang banyak sekali sungai-sungai yang sudah mengering karena memang tidak ada suplai dari mata air itu. Dan di sini karena hutannya nggak ada, maka ini ekosistem baik makro maupun mikro akan terpengaruh. Bisa migrasi ke tempat lain, misalnya ke pemukiman. Jadi kita bisa melihat beberapa tahun ini bahwa sering sekali kupu-kupu itu bertelurnya di rumah-rumah penduduk, di sekitar pohon-pohon sekitar penduduk, sehingga di situ ulatnya menjadi sangat banyak. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin juga sangat penting, tanah lereng ini tidak terlindungi karena tidak ada hutan. Jadi maka dia akan menjadi tadi erosi, juga akan bisa longsor, dan ini akan membahayakan untuk pemukiman di bawahnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sederhana, hutankan gunung. Hutankan gunung kembali. Sekaligus kita akan menyelamatkan air, akan menyelamatkan tanah, dan akan menyelamatkan ekosistem. Jadi kita lihat ini misalnya gunungnya sudah kita hutankan kembali, maka air yang meresap ini mungkin menjadi banyak. Ada air tanah di dalam ini yang tertekan ini, ada yang di permukaan. Nah, dia nanti akan menghasilkan mata air yang sangat banyak, air artesis, dan bersih, airnya menjadi bersih kembali. Jadi begitu. Itulah salah satu hal yang mestinya harus segera dilakukan. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari air.